kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Julia Agustina. Saya Anggia Rahmaulia. Saya Raudatul Jannah. Saya Zaki Zulkarnain. Di sini kami ingin memberikan penjelasan bagaimana cara penggunaan SWIFT dan menyambungkannya lewat IP sampai ke penjelasan tentang denda peminjaman. Sekian, silahkan simak tutorial dari kami. Pertama-tama, kalian perlu membuka aplikasi XAMPP dan kalian start dua modul, yaitu AVS dan MySQL. Kalian start keduanya. Sambil di start, kalian perlu membuka CMD. Tinggal kalian klik aja Windows dan R. Di bagian sini kalian ketik CMD seperti ini dan muncul. Kalian ketik di sini IP config dan muncul seperti ini. Kalian lihat bagian IPv4 address. Ingat nomor ini dan kalian pindah ke laptop anggota-anggota yang lain. Contohnya seperti ini. Kalian ketik ping ID yang tadi, yaitu 192.168.18.121. Pastikan ketikannya seperti ini. IP ini harus sama dengan IP yang seperti ini. Nih. Jika tidak sama, dia tidak akan bisa menyambungkan. Setelah kalian mengklik ini, kalian enter. Setelah muncul seperti ini dan tidak ada bagian dan loss persennya itu 0, kalian langsung buka browser dan kalian ketik di sini nih IP tadi 192 nih. Kalian ketik IP ini. Nah, seperti ini kalian enter. Setelah muncul, kalian tinggal ubah bagian dashboard ini. Bagian dashboard dengan nama file untuk admin seperti ini contohnya, Slim Jaki Test. Nah, ini. Setelah itu kalian enter. Nah, untuk bagian yang admin ini tinggal langsung login aja ke bagian adminnya. Jangan ke bagian seperti ini lagi. Seperti ini. Setelah itu kalian siapkan di sirkulasi dan sediakan, ingat ID anggotanya. Dan untuk yang anggota yang lain, pertama kalian masuk ke area anggota, dan masukkan ID anggota. Untuk ID anggota, kalian bisa melihat di bagian admin, atau misalkan kalian sudah pernah mencetak kartu anggota, kalian bisa melihatnya. Kalau di bagian admin ini, ID anggota yang ini, contohnya 1110001. Nah, seperti ini contohnya, ini 0002 dan masukkan sandinya. Kalian masuk. Nah, untuk bagaimana cara peminjamannya, kalian tinggal klik beranda. Kalian klik di sini, di searching, cari buku apapun yang kalian mau. Contohnya tinggal cari kata kunci apa, komputer, contoh. Akan muncul seperti buku-buku yang berhubungan dengan komputer dan teknologi. Kalian tinggal klik bagian ini. Nih, muncul di sini pesanan sudah dimasukkan dalam keranjang. Kita ambil contoh 3 buku. Kita ingin meminjam buku 3. Terus kalian masuk ke bagian sini, bagian keranjang, dan di bagian keranjang judul pastinya muncul buku yang sudah kalian reservasi. Supaya buku reservasi ini muncul di bagian admin, kalian perlu mengirim pesanan dalam keranjang. Bagaimana caranya? Yaitu kalian klik centang ini semua, sabar, terus kirim pesanan dalam keranjang. Nah, jika melebihi batas dari peminjaman,
kalian akan diberi tahu seperti ini tadi. Pemasaran Anda sudah melebihi batas. Jadi kalian perlu mengurangi 1. Nih, kayak ini. Ya. Intinya kalau masih belum bisa, kalian coba satu seperti ini. Di sini contohnya kita hanya bisa punya 1 batas. Kita kirim. Nah, masih pesanan Anda sudah melebihi batas. Jadi caranya supaya bisa mereservasi peminjaman lagi, kalian lihat di sini. Dan tipe keanggotaannya seperti apa. Jika tipe keanggotaan reguler, ini tinggal kalian hapus. Nih, seperti ini. Kita contoh masuk ke anggota yang lain. Kita contohkan untuk punya Anggia. Anggia di sini belum pernah meminjam buku sama sekali, dan kalian bisa centang semuanya di sini, terus kirim pesanan dalam keranjang. Jika berhasil akan muncul tanda seperti ini, dan kalian bisa pindah ke bagian admin seperti ini. Kalian bisa masukkan ID di sini bagian sirkulasi. Kalian perlu memasukkan ID anggota. Nih, contohnya ID anggota Julia itu seperti tadi 003. Kalian enter, dan di sini untuk melihat bagaimana dia reservasi masuk ke sini. F4 reservasi. Nah, di sini banyak judul buku yang sudah yang ingin dipinjamnya, tapi di sini kita akan ambil contoh cuma 1 buku aja. Contohnya seperti ini. Oh iya, dan ingat juga di sini untuk setiap buku ada kata tersedia atau tidaknya. Dan cara peminjamannya itu kalian salin kode eksemplar ini. Kalian salin. Terus ke bagian peminjaman dan masukkan kode eksemplar yang sudah kalian salin tadi dan klik pinjam. Dan muncul seperti ini. Untuk menyelesaikan transaksi, kalian klik ini. Dan kalian bisa lihat untuk bagian ini adalah bagian bukti kalau ini terjadi peminjaman atau pengembalian buku. Kalian setelah peminjaman selesai, kalian bisa lihat di bagian peminjaman terkini. Nah, muncul buku yang dipinjam tadi. Dan untuk cara pengembalian buku, kalian bisa masuk lagi ke area sini. Masukkan area anggotaan yang tadi, ID anggota. Nah, di sini bisa klik kembalikan. Untuk perpanjangan itu jika kalian sudah tanggal kembalinya melewati batas. Contoh di sini tanggal 10, batasnya tanggal 7. Bisa kalian kembalikan. Klik OK. Klik selesai. Dan OK lagi. Muncul seperti ini, kalian X saja karena ini tidak penting. Kalian ke sini, kalian klik lagi sekali, bagian peminjaman terkini akan hilang dan muncul sejarah peminjaman. Ini buku yang tadi dipinjam. Dan untuk bagian yang selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang denda. Pertama, kalian masuk ke anggota yang sudah melewati tenggat waktu, contohnya seperti ini. Kalian lihat di selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya denda. Yaitu kalian pertama lihat ke sejarah peminjaman. Nih, seperti ini. Bukan sejarah peminjaman, peringatan yaitu tempo. Nah, karena ini tidak ada, bisa kalian lihat setiap anggota yang pernah meminjam. Sebar ini tadi. Contohnya seperti anggota yang ini. Nah, anggota ini telah terlambat selama 9.287 hari. Contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa mengirim
surel tentang informasi keterlambatan kepada orang yang meminjam buku dan terjadinya keterlambatan ini. Dan ada 2 cara supaya buku ini tidak seperti ini lagi, yaitu pertama perpanjangan dan mengembalikan bukunya sambil membayar denda. Jika perpanjangan, kalian bisa mengklik ini perpanjangan, kalian oke. Nah, selesai muncul dan di sini akan ada tulisan perpanjangan. Ini saya tidak tahu kenapa masih ada tulisan terlambat, mungkin error mungkin. Kalian bisa setelah itu kalian klik selesaikan transaksi. Oke, dan bisa kalian lihat lagi masuk ke anggota yang tadi lagi. Nah, seperti ini. Dan jika dia anggota satu ini sudah membayar denda dan mengembalikan buku, kalian bisa langsung mengklik kembali. Ini semua berlaku untuk semua anggota yang pernah meminjam buku. Nih, seperti ini. Sejarah peminjaman. Setelah kalian mengklik sejarah peminjaman, kalian selesaikan transaksi dan udah selesai. Bukunya tidak ada lagi anggota-anggota yang terkena denda. Seperti ini, tidak ada peminjaman buku lagi, reservasi tidak ada, denda. Ini udah. Dan kita lihat lagi, balik lagi ke anggota yang pernah kena denda tadi, yaitu 1101. Enter. Klik di sini. Nah, ini total denda yang dibayar. Bisa kita lihat tadi kan ada bagian di sini peminjaman saat ini tadi. Sebentar. Seperti ini tadi. Kalian bisa mengklik bagian denda dan klik tambah denda. Nih, deskripsi nama. Ini adalah nama anggota yang sudah melakukan denda. Ini debit dan ini kredit. Debit ini itu harga yang harus dibayar secara langsung. Contohnya ini 100.000. Dan kredit itu misal ini yang dibayar berangsur-angsur, contohnya 1.000. Dan kita masukkan di sini nama anggotanya. Seperti ini contohnya, simpan. Dan kalian klik daftar denda, muncul di sini. Saat dendanya sudah terbayar, kalian bisa klik yang ini kembali. Dan yang ini kalian klik bukunya yang ini, hapus data terpilih, dan kata lain sudah tidak ada denda lagi. Seperti itu. Setelah itu kalian selesaikan transaksi. Oke, udah selesai. Video tutorial dari kami itu adalah cara penggunaan Slim dan cara menyambungkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.